baru pulang.
dengan saudari Priscilla ingin Lumampo akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam dari Tuhan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah cara-cara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan kepada kita bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di kamu, dalam menunjukkan dengan berkatnya bahwa Dia bersedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan itu begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri tegak dan kuat dan benar di tengah pencobaan hidup. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala, kita nyanyikan bersama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Tuhan selamanya, selamanya.
Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kepadamu kami bersyukur pada pagi hari ini oleh karena kasih dan penyertaan dalam kehidupan kami yang selalu kami alami dalam keseharian kami. Tuhan terus bersama-sama dengan kami dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan telah menunjukkan waktu yang terbaik bagi saudara kami, Jerry dan Iin, yang pada saat ini ada di rumahmu yang kudus, memperhadapkan rumah tangganya untuk Engkau berkati ya Tuhan. Kami sudah berkumpul semua jemaatmu dan kami semua yang ada pada saat ini. Pada kami saat ini Tuhan, kami akan minta sekali untuk menyembah dan merenungkan bahagian firman. Kami datang memohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau menguasai hati kami. Buka hati kami ya Tuhan, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama dapat kami pahami, dapat kami renungkan dalam kehidupan kami, untuk terus dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan yang Engkau masih berikan bagi kami. Bersabda ya Tuhan, karena sesungguhnya kami akan siap untuk mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Bahagian firman Tuhan yang kita akan baca pada saat ini, saya mengambil dari kitab Injil Matius. Bahagian firman Tuhan ini sering dan berulang-ulang saya khotbahkan ketika ada pemberkatan perkawinan. Di jemaat Medan dan Sada sudah beberapa kali saya membacakan ini dari kitab Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang 13. Tentang perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan dia pun menyebut orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Dia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi dia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian dari
siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia. Amin, firman Tuhan. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini merupakan kata kunci ketika kita menjalani rumah tangga, di mana dalam rumah tangga itu ada pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, masuk dalam sebuah rumah tangga itu banyak orang memahami bahwa masuk dalam sebuah rumah tangga itu soal gampang dan tidak susah. Itu benar. Ada juga orang memahami bahwa menikah itu atau masuk dalam sebuah rumah tangga itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Akhirnya tidak serius dalam rumah tangga. Banyak orang menganggap menikah itu hanya sebagai lambang yang penting saya dilihat oleh orang lain sudah berkeluarga, tetapi tugas dan tanggung jawab sebagai bapak dan ibu rumah tangga karu-karuan. Banyak orang menganggap masuk rumah tangga itu tidak didasari dengan apakah Tuhan yang mempertemukan atau karena kemauan sendiri. Jadi banyak pemahaman tentang masuk dalam sebuah rumah tangga. Jadi kami disebali sama aku si tandang-tandang Iin dan Jelika atau Jelika Walno Bunga Sapang dengan saudari Dwi Silaiin Rumambo. Ketika kami pastoral di mana ketemu, katanya ketika saya lewat bawa mobil dan menumpang pergi ke sekolah. Cacat. Dalam pemahamannya bahwa saya bertemu dengan Dwi atau Iin lewat itu langkah pertemuan. Itu adalah langkah awal pertemuan yang saudara alami. Perlu dipahami bahwa itu adalah jalur dalam proses menuju ke sebuah rumah tangga ini. Perlu digumuli dalam kehidupan bahwa melalui itu ternyata cara Tuhan untuk mempertemukan saudara dalam sebuah rumah tangga. Banyak orang ketika mau masuk dalam sebuah rumah tangga, ada yang kenal lewat Facebook, ada yang saling dikenalkan dengan teman, ada yang dari keluarga dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah proses. Semuanya itu adalah proses masuk dalam sebuah rumah tangga. Tetapi perlu disadari bahwa ketika sudah mau menerima pemberkatan seperti ini, sudah akan sah menjadi suami dan istri dalam sebuah rumah tangga, perlu dipahami bahwa ternyata
pertemuan ini adalah rancangan Allah bagi saudara. Karena itu, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, perlu kita sadari dalam kehidupan kita bahwa masuk dalam sebuah rumah tangga itu adalah rancangan Tuhan yang mempertemukan. Karena itu harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak memahami bahwa pertemuan dalam sebuah rumah tangga itu bukan rancangan Allah, maka ujung-ujungnya itu biasa posisi di bangsa itu mengarahkan saudara kepada hal yang tidak diharapkan atau terlebih kepada perceraian. Kalau tidak dipahami bahwa pertemuan saudara dalam sebuah rumah tangga ini adalah rancangan Tuhan yang mempertemukan. Jadi perlu dipahami dalam kehidupan bahwa ternyata rancangan Tuhan yang mempertemukan. Untuk tidak sampai pada perceraian, pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga Kristen harus memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan harus memahami bahwa pertemuan sebagai suami dan istri dalam sebuah rumah tangga adalah rancangan Allah. Apa yang menjadi bukti dari Kejadian pasal 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Jadi saudara sekarang sudah ada dalam sebuah rumah tangga, ini akan saling menolong sebagai suami dan istri. Jadi pertemuan sebagai suami dan istri dalam sebuah rumah tangga itu adalah rancangan Allah yang mempertemukan. Karena itu pertemuan sebagai seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga itu harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar. Dipelihara keutuhannya setia sampai akhir. Karena tidak semua orang dikaruniai. Ini ayat yang ke-12. Jadi saudara sekarang bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan memberikan berkat bagi saudara, yaitu sebuah rumah. Harus disyukuri di hadapan Tuhan, harus saudara syukuri di hadapan Tuhan. Ingat, tidak semua orang dikaruniai rumah tangga. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Di ayat yang ke-6 bagian B. Adapun pertanyaan orang Farisi kepada Yesus, apakah diperbolehkan menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Apa penjelasan Yesus kepada mereka? Tuhan yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan laki-laki dan perempuan, dan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu. Mereka bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi nak mana salahnya teh? Apa tu mangkan apa bisa uang lantaran anak dapat tak anak bisa pasti syarat gitu. Apapun tantangannya. Ketika menghadapi berbagai pergumulan dalam keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan harus berusaha untuk mencari solusi jalan keluar dari pergumulan itu, supaya kembali menjadi tetap utuh dalam sebuah rumah tangga. Sampai yang dalam tangan dapur nak mudah bangun yang tengah ini, ya tantangan. Apalagi jadi kasih sholat. Jadi murah pokoknya. Ini perlu dipahami dengan baik. Manalah marasan dewasa tempat tangaran ini yang waktu nanti pakai karun orang waktu tercontak
lain ketuhanan umat. Sekalipun masih muda, tetapi karena ya sudah masuk dalam rumah tangga, harus didesak oleh tanggung jawab sebagai bapak dan ibu rumah tangga. Jadi pertanyaan itu kepada orang-orang Farisi, dari orang Farisi kepada Yesus. Yesus memberi penjelasan. Ketika Yesus memberi penjelasan kepada mereka, lanjut pertanyaan orang Farisi. Mengapa Musa memerintahkan memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Apa jawab Yesus kepadanya? Itu karena ketegaran hati. Karena sejak semula tidaklah demikian. Dengan nama makarasan napa inanna, maka makarasan napa inanna, ya makona Pak Ben sudah cerai. Panang ko ya kung istudent po nyo na may nang kaya na bisa sudah. Nang apa ya tumangka na pamisa po matua, lamisa tananan tapo. Ya. Itu harus putus sampai jadi ya tumpabu itu kasih saraikan lagi ke Patolino, baat laku ke Pasibani dan misa tananan tapo, bilang na kemangarasan kena. Kekerasan hati. Mengapa demikian? Karena tidak memiliki hikmat yang bersumber dari Tuhan. Tidak mengenal siapa dirinya, tidak mengenal siapa Tuhan pemilik kehidupannya, tidak memiliki rasa syukur kepada Tuhan atas berkat rumah tangga yang Tuhan karuniakan kepada. Jadi nasa untuk itu biasa pamakar apa inan. Yang nanti aku kakinan langkat mantan juga ibu matua, baik secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga. Ya, kita itu kakinan juga ibu matua. Napa tangan tabang kita satuan langkat mantan, kemampuan tabang kita satuan langkat mantan. Ya, semua hal itu tidak akan dikatakan. Tetapi ketika kita memiliki hikmat dari Tuhan, kita miliki secara pribadi atau kita miliki secara bersama-sama di dalam keluarga. Mun khusus kita bergumulan, mun khusus kita tantangan dan tonton karena itu saudara-saudara, saudara Jerika dan saudara Sri berkat rumah tangga yang Tuhan karuniakan ini harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar di hadapan. Aminkan dalam hidup kamu berdua dalam rumah tangga ini untuk saling menolong. Aminkan dalam kehidupan kamu bahwa ini adalah rancangan Allah bagi kamu dalam sebuah rumah tangga untuk saling menolong di tengah-tengah keluarga. Peliharalah dan pertanggungjawabkan secara baik dan benar rumah tangga karunia Tuhan kepadamu. Sekali lagi, firman Tuhan tadi mengatakan tidak semua orang dikarunia dalam rumah tangga. Dan ini, saudara dikarunia sebuah rumah tangga itu harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar. Dasar rumah tangga kamu dengan percaya dan taat kepada Tuhan. Tanamkan kasih di tengah-tengah keluarga, mengasihi istri dan mengasihi suami dengan sepenuh hati seperti Yesus Kristus telah mengasihi kita. Jadi, ya Pak Kaboro untuk mengingatkan dalam tangan Kaboro itu Pak Kaboro berikan Tuhan Yesus Kristus. Uang mangga Pak Kaboro lalu kita susilu kamu tuh tulang kamu dengan katuan tangan dapok lalu dengan kamu subari harus saling mengasihi. Saudara harus memiliki hikmat yang berasal dari Allah supaya dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu, perjalanan rumah tangga itu
membangun persekutuan dengan Tuhan. Selalu berdoa, selalu membaca Alkitab, tekun dalam persekutuan di mana nama Tuhan dimuliakan, tekun dalam kehidupan saudara. Sahabat yang ketonton yung papayan kasimpuran po ang patumampatan, mulai nui pangando, dili na niya parata panata ang katonta tasumpo po ang matuwa, dili na niya pagmulang katamulang katonta tasumpo po ang matuwa. Selalu ada jalan. Ketika kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Tekun dalam membaca Alkitab, karena dari Alkitablah dasar segala-galanya dalam menjalani kehidupan kita tanpa Tuhan. Tekun dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu yang para penduduk untuk pakai persekutuan. Tekun dalam persekutuan di mana dalam kehidupan. Kumbang batani moro, batong tumenang dari persekutuan. Ada gereja, di mana nama Tuhan datang hari dari situ. Dibanding di persekutuan yang tidak ada dasarnya, kita dipuni atau orang berkontak itu, ya. Karena ada katuan kasih tangan kok terkait. Ya, kita kemarin dengan persekutuan yang tidak berdasar dari Yesus Kristus. Sebab mudah kan saya persekutuan. Itu marah rusak tanaman kota, marah rusak rumah tangga. Susinang kena kumpul-kumpul hanya dengan minum-minum saja. Ya, persekutuan itu kalau saya tuh kata itu kalau bersama. Susinang kena marah seluruh-seluruh untuk ya, apakah semuanya untuk tangga dan lain sebagainya. Persekutuan itu kalau semua. Ya, tapi itu persekutuan rusak dan lain sebagainya. Saya tekankan waktu kami pastoral di sini kepada saudara, jadikan sebagai tukang nampil dalam tanaman dapur, kapal bertanggung jawab dalam tanaman dapur dan dalam angsa. Menafkahi keluarga. Sesuatu kalau itu ya, harus juga memposisikan diri sebagai ibu yang bertanggung jawab. Bayan na din po ito kinalulunod po ang pagkumampaka di panungulan katuan kasi di panungulan tama-tama panananda po kapamasin na po matuwa. Kaya tong-tong ikisapon po matuwa ang tanananda po apapun yang menunjukkan rumah tangga kita itu tidak akan. Kaya nang tuntong itu puang kasapon ng tanananda. Jadi sekali lagi saya tekankan selalu dalam membangun komunikasi dengan Tuhan. Ketika menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah keluarga, ada pergumulan di tengah-tengah keluarga, selalu membangun komunikasi. Takutlah kepada Tuhan, binalah rumah tangga yang Tuhan karuniakan kepada saudara dari sekarang setia sampai akhir. Sekiranya itu renungkanlah dalam kehidupan saudara dan kita juga sedang saat ini yang sudah berumah tangga, marilah kita membina rumah tangga kita dengan ya, mendasarkan rumah tangga itu atas dasar itu. Mari saudara-saudara kita tunduk di hadapan Tuhan dan kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami,
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini akan dilaksanakan peneguhan siri bagi kedua saudara kita, Jerry Kawalo Bunga Sapang dan saudari Dwi Sila Iin Tumambo, yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakrament baptisan kudus atas pengakuan orang tua. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui ajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayaannya di hadapan Tuhan dan umat. Dengan peneguhan siri, maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keluasan mengikuti perjamuan kudus serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gereja wilayah. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dikeluarkan. Karena itu saya silakan kedua saudara untuk berdiri dan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama. Percayakah saudara kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa Khalid langit dan bumi, yang memerintahkan dan memelihara ciptaannya, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apa jawab saudara Jerika Kawalo Bunga Sapang? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Saudari Dwi Sila Iin Tumambo, apakah saudari percaya? Ya, saya percaya. Yang kedua, mengarahkan saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang di sini diterangkan dalam pengakuan gereja lain. Apa jawab saudara Jerika Kawalo Bunga Sapang? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Saudari Dwi Sila Iin Tumambo, apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah saudara akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takut di bawah teguran gerejawi apabila saudara jatuh dalam dosa? Apa jawab saudara Jerika Kawalo Bunga Sapang? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Saudari Dwi Sila Iin Tumambo, apakah saudara berjanji? Ya, saya percaya. Sesuai dengan kepercayaan pengakuan dan janji ini, maka saya meneguhkan engkau menjadi anggota dan membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya berkelengkapan yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin. Silakan. Sekarang kita akan masuk dalam peneguhan. Saudara Jerika Kawalo Bunga Sapang dan saudari Dwi Sila Iin Tumambo, dalam perkawinan Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas yang membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Jikalau sekalipun dalam perkawinan kamu akan menanggung salib dan menemui untung mawar dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan, percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong menolong dalam perjuangan.
Karena itu saya persilakan saudara berdiri. Saudara Jerika Walwa Bunga Sapa, hendaklah engkau mengasihi saudari Dwi Sila ingin memangkau sebagai istrimu dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, mengeburkan, melindungi, dan menolongi. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Saudari Dwi Sila ingin rumahmu, hendaklah engkau mengasihi istrimu, hendaklah engkau mengasihi saudara Jerika Walwa Bunga Sapa sebagai suamimu, sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempat yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah dan selalu berdoa, supaya dalam rumahmu nama Allah dipermuliakan. Sebab itu, saudara Jerika Walwa Bunga Sapa dan saudari Dwi Sila ingin rumahmu, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah daripadanya senantiasa di dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Berbahagialah barang siapa yang takut akan Tuhan dan yang berjalan pada jalan di mana ada kasih, kesanalah Tuhan memerintahkan mereka. Saya persilakan berjabat tangan dan menjawab pertanyaan ini. Saudara Jerika Walwa Bunga Sapa, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa engkau telah menerima saudari Dwi Sila ingin rumahmu yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memeliharakan dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apa jawab saudara Jerika Walwa Bunga Sapa? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Saudari Dwi Sila ingin rumahmu, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa engkau telah menerima saudara Jerika Walwa Bunga Sapa yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apa jawab saudari Dwi Sila ingin rumahmu? Apakah saudari mengaku? Ya, saya Terima kasih. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sedang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kiranya kami dunia.
Saudara-saudara, cincin yang kita lihat ini adalah sebagai bukti yang kelihatan bahwa pada hari ini saudara Jerika dan Dwi sudah diberkati di tengah-tengah jemaat. Dan ketika kita melihat cincin ini, tidak ada ujungnya. Demikian pun hubungan suami sebagai suami dan istri di tengah-tengah keluarga Jerika dan Dwi sampai akhir tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut.
Apa? Kami bersyukur kepada Yang Ayah sebab kedua saudara kami ini telah bertemu dalam kami untuk mempersatukan hidup. Oleh sebab itu di luar pertolongan Tuhan, kedua saudara kami ini tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepada ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada saudara kami hikmat dan roh kudus-Mu untuk memimpin dalam menjalani rumah tangga sejenak hidup. Tolonglah saudara kami ini supaya dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh bersandar kepadamu, dia dapat menikmati kasih dan sukacita di tengah-tengah rumah tangga saudara kami. Karuniakanlah anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu, dan dalam menjalani rumah tangga kami ya Tuhan, akan dipertanggungjawabkan secara baik dan benar, setia sampai akhir. Dalam Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Dipersilakan ujian dari PPGT Sumatera Selatan dan CK Pasang Madatan. Berturut-turut disilakan.
berbagi suka duka, menangis dan tertawa, meniti hari esok dan bahagia. Tuhan persatukan dua hati anak manusia dalam pernikahan yang kudus yang diberi.
yang menyatukan kamu. Karena darinya ada kedamaian, kebahagiaan kekal selamanya. Berlaku janjimu dan tetaplah satu hati, laksanakan firman Tuhan dalam mata hidupmu. Janganlah ragukan kasih Tuhan yang menyatukan kamu. Karena darinya ada kedamaian, kebahagiaan kekal selamanya. Karena darinya ada kedamaian, kebahagiaan kekal selamanya. Terima kasih pujiannya Tuhan dimuliakan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Mari kita memberikan persembahan dan kita memuji Tuhan, berbahagia tiap rumah tangga. Di mana
kamu dibasat kepada kami opo matua tukang tolong dari parandangan dan katuan. Kamu lagi nonton tolong pasuk ke tengah-tengahna. Aku pendari parandangan dan katuanna. Tonton na umparun dulu tadi tanah-tanah informasi ini. Kamu aku lagi nonton tolong material dan katuan. Pasaki Surabaya po matua mga foto ilan katuan ng panananda po. Kamu po ang tontong na nalaisipa kabuho siya namasip. Lawan tuloy pa sa atin sa aking halangan sumpuran na pa itinilan po katuan na. Kasi ito yung natin yung maano para pasat kalangan kapatunganan. Ang panung ito yung tanananda po pagka nasip nga po ang tontong mamaan po ang matikalim. Yung patalo ito may katuan may kamasiyan mo po nga po malang pasara ito may sa aking kanangan dito ang pagkondela. Ang po ang laki ng tontong kamamuranan na silang kumbi. Ang po ang tontong lompang ato sa isilang pasaki o pumatuwa. Namin yung pasara ito may sarap katuan. Tontong pang makatungan din. Pasaki o pumatuwa, talo-talo na patumalin ng desyo. Siya rin ito na kiluwag na. Ang upong lagyan ng tontong ang pasiri kamarampasa wala ang katuan na sulanasan. Natontong mga matutong malay na rin katuan may kamasyan. Ada katontong na tuto nila pangalan ng ikalini. Itanan na po na desyo. Tulungan kamo di asak kiran at pwede. Kamu ako ang lagyan ng tontong na mag-diray ng pasak kinito. Kapun na di pa rin mo pa na tontong kasi di ako marampasan ng kawalan ng mga buwang na dan motor lantar untuk temo opo matuang kumpugaw ito ni kami nomban kapasak kiran panangkapa sili po sa laluka kita ni sa apeng karangan dito inang tumang na napasak ka atin ay sa siyuran ulit kami nung opo mata turang pong narangkatanan pandaparan mo na kung kanasay siya tukto nilang pangano te panandako na te siya ang opo ang latiran ng ton kung ang pasak yung opo ang doon tanin tutarang mo narangkatanan kung rin mo pa nalang akan katuan na sulanas ang tontong mga lagi kanasay kung nasay siya lakunan labit yung opo ang tuwa majelis kiray ito mga panandako pa kamayan pasak kirang panangkapa ang dati pasak ang sulanasan pasak dari buah-buah kapatungan ng tumang tadi sorong kandi tanda kurang sumang sulungan penambang daripada tontong pakaluangan paretani dan berdui na paranat pasak ikan tuminto kan maknaren lang kita sepulungan yang tiapuang ang kitang kita siriya kang malampasan kung malagatuan tak kamasini tontong kuling pakarabi ko Jauh kita kami membantu pematua na lamare pekan situ laku inan tumang kana pasal ka tenai sama sulungan kamu opo tontong renang tak akan si kamu lupa opo tontong lang tumpi kami tahu mimpatay kay desa nanti roto temo siya lang pasal ka kan soranasang sa laku nanti kasih pulungan jainan tumang kana pasal ka pemakai Perino pa ya kalau kaparan mo nan siya matutong opo matua. Tontong bang lagi berasai situang pak kaboro jadi nalay. Yopi tengkan sara lante ati opo matua. Nalante banunga kamaladiran ni nanti tu ina na masaka keluarga. Ang pantan sula lang ko manang di opo ang tontong pagisisorangan. Siya tontong paminanta kami di perino padalang katuan kita tentang kami ilang panasay katuan di patamoy papasakin siya padalangan itu keluarga toro juto ang manuna may belukat
karena saya masih siapa kamu ya pula. Yang mana itu pangadoki kurang cuma iki. Ibu pengaron Tuhan Yesus Kristus pun telah berkesaran ini. Amin. Mari saudara kita berdiri. Ingatlah petunjuk hidup baru. Dan di atas semua itu, kenalkanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Segenap majelis gereja bersama pengurus OIG dan segenap anggota jemaat Madandan bersama dengan cabang kebaktian Pasang Madandan mengucapkan selamat atas pemberkatan perkawinan saudara Jerika Lalo Pengasapang dan saudari Priscilla Iin Rumambo, dan selamat kepada segenap rumpun keluarga. Tuhan senantiasa memberkati. Mari menutup ibadah kita dengan menyanyikan nyanyian syukur berbahagia yang hidup. Yesus
Oke lah, guys. Nah, ini. Halo Dayang. Halo. Mantap Dayang. Yunus Peri, Rumambo. Semoga langgeng sampai kakek nenek. Untuk Wah, foto bikin deh. itu ya, Mbak, ya. Kamu ya. Oke, tunggu pendeta. Majelis dan pendeta Golongan. Ya. Bapak Ibu majelis, Ibu. Komen. Oke, tinggal dulu ya. Oke. Boleh tinggal. Boleh sedikit dulu pendeta, geser sedikit boleh. Lagi, geser sedikit lagi. Oke, pas. Di belakang. Jangan terlalu kok dulu. Abe, Bapak bisa geser sedikit dulu, Pak. Ini bukan putih. Bukan putih. Jangan ke situ, di sana. Ah, main Bang. Ya. Ya, oke, sini dulu, Pak. 1, 2. Ibu, halo, Oke, kamu majelis. Ya, majelis kamu. Gua kasih deh. Nama Pira.
Boleh mundur lagi sedikit. Oh ya, mundur lagi. Ya, boleh ikuti garis tegel. Ikuti garis tegel, tidak usah maju. Mundur lagi. Boleh mundur lagi sebagian sini. Ikuti garis tegel, ada garis tegel, garis tegel, garis tegel. Iya. Oke, rapat lagi. Iya. Ikat waktu. Oke, siap. 1, 2, 3, sabar. Siap. 1. Jempa, oke, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Semua boleh jempol sekarang yo. 1, 2, 3. Oke. Cepat deh. Keluarga. Nah, keluarga. Boleh bebas sekali. Tika Risma cantiknya. Ini kakak aku colek ibu pengantin perempuan Marta Mambo. Ada apa sih? Meja Pak Kuning. Siap. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Sini kau masuk kita. Kasih om. Satu kali nak, satu kali nak. Om. Ya, sini. Masuk ini satu kali. Sini. 1, 2, Sini kau dulu. Dia sini. Kasih kamera dulu. lagi semua langsung. Satu kali dulu karena mau nama persiapan di belakang bukan di satu kali lagi minta maaf ya. Ibu geser ke bumbu. Ya. Ya. Oke. Iya. Yang kasih kita nih. Nah, Kasih Bapak. Selentang deh. Mama juga, selentangnya dirapikan. Dan nanti kurang-kurang. kakak sepupuku itu Ompit. Oh, Tika Rismo. Sedikit lagi, tolong kalungnya nanti. Rismo, Monica Rich. Oke. Mari 1, 2, 3, 1, 2. Tahan dulu. Ya, boleh mau kok. Mari. Oke. Dari laki-laki semua. Nanti perempuan. Sudah pintu perempuan sudah. Sudah, Mi. Nanti ya. Ayo. Atur bagus, rapi. Bagi dua. Ya. Adek, pindah ke situ lihat di depan sok, pindah ke sayang. Iya, mantap. Semuanya satu langkah ke kiri. Jalan. Nah, Oke. Pengantinnya menggandeng dong. Ya. Oke, rapat sedikit. Kamera. dapat sedikit.
Siap kamera 1 2. Kami dari Pak Buaran memantau 1 2. merantau kira tepo. Oh, merantau kira tepo. 1 2 3 1 2. Dari Pak Buaran merantau kira tepo. Wah. Mau Kak juga merantau ke Palopo ini. Oke, siap. Semua 1 2 3 1 2. Ini garis Oke. Berdua ya. Berdua. Dekat sekali Jini Risma merantau. Bisa tiap hari pulang kampung. Adik, keluar mana? Mana? Oke, Yuli Rias, salamku untuk keluarga Marangka. Oke, keluarga Marangka. Keluarga Tongkona Marangka. Adek, salam adek Yuli Rias. Yuli Rias, Yuli. Oh iya iya. Aku salam aku laku keluarga Tomarang. Oke, guys. Kembali juga. Oke, salam kembali Yuli. Yuli. Cipi-cipi cakep. Ya. Jangan salah pegang toh. Ati ireto to. Ini kalau sudah mereka itu lalu nak maroli sulampi. Di sini nak buat. Ya, toh. Hati-hati Om Otto, jangan sampai salah pegang ya. Ini fotonya apa? Tak apa, orang serai. Orang lain. Tak tahu siapa nama le. Siapa nama? Lu kali. Iya, tu siapa. Mari. Jaga mau sih. Ya. Kaku sekali pengantinnya. Prianya, iya tahu karena barusan ini baru sekali jadi kaku. Masih. Belum biasa. Senyum. Adik begitu dia ke bawah saja. Kepala gitu ya. Oke, yang kiri Bang. Jangan menjauh. Dekatin lagi. Ya. Iya. Nyum. 1 2. Lagi. Oke. Ini lagi-lagi dia kayak India le. Dari Perindapan. Oh cantik Ciliu adik Dewi. Oh adik Dwi. Cantik Ciliu adik Dwi. Wah cantik iya guys. Tika Rismo dari Pak Buaran merantau. Oke, terima kasih banyak Pak. Pak. Senyum ya kita. Ayo. 1 2 3 lagi. Lagi 2. Boleh lihat kan? Lihat pakai topi sana, orang enggak? Ya. Terakhir aku lihat boleh. Senyum. Oke. Paling terakhir. Oh. Dari lebih atau dari toki rinding na. Dari katung. Dari katung yang rinding.
Wah, live. Hati-hati Otto, jangan sampai salah pegang juga ya. Kamu sakit Apa lagi? Naminan tentu sini itu. Ya. Nice. Sabar. Cantik lihat tuh adikku duit. Wah, ya. Lihat ke ompit boleh. Lihat ke ompit. Lihat ompit kanteng ya. Lihat ke ompit. Lihat ke ompit kanteng guys ya. Bang, putar kepala sedikit bang. Tiroi. Senyum dua orang ayo. Lagi. Oke. Oke guys. Oke. Demikianlah prosesi pemberkatan pernikahan dan pos pengantin bersama Om Noto. Ya. Oke, Pak Dipa bagian pembongkaran ya. Pak pembongkaran bisa kita pembongkaran juga ya. Iya. Mengkira ada komyumpit. Tama mo honor teh. Tama. Ya. Masuk. Si Pira gaji pembongkaran ya. Maadin 25% bagian pembongkaran le. Yang pemasangan 75%. Pembongkaran bang, aku matira. 25% lumayan. Daripada pemasangan masa adi kemaro. Oke guys ya, buka riso. Di rendu kadang gajimu. 1%. Mereka tuh Indosani atau aku betok ini atau indah. Airin, mana Airin? Halo Airin. Halo Irin cantik. Oke guys, kita mau pulang. Terima kasih banyak. Kita akan menuju ke Bolong. Egi.